Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, kali kesempatan ini saya akan mengulas tentang zakat atau nanti dengan tema atau judulnya fungsi zakat dalam Islam. Jika kita melihat dalam Al-Quran, perintah zakat selalu disandingkan dengan perintah sholat. Jika sholat itu simbol hubungan antar manusia dengan Allah, maka saat ini simbol hubungan yang baik antara seorang muslim dengan sesama manusia. Lebih jauh tentang zakat ini, ia disyariatkan dalam bentuk kewajiban mengeluarkan harta benda dengan kadar dan ukuran tertentu. Jika harta benda tersebut sudah mencapai ukuran kewajibannya, kita tentu tidak akan membahas teknis dan detail zakat dari sisi hukum fikih. Kita hanya akan melihat zakat dari sisi fungsinya, baik kepada pelakunya atau muzakkinya, dan juga kepada umat Islam secara keseluruhan. Kedudukan zakat dalam Islam sudah banyak kita temukan atau kita ketahui secara garis besarnya. Dahulu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang fungsi zakat dalam Islam. Pertama, pembuktian keimanan kepada Allah dan pemahaman keislaman yang benar. Di dunia ini ada saja orang yang berislam, tapi Islamnya sepotong-sepotong, tidak utuh dan masih belum sempurna. Misalnya dia Islam tapi belum mau sholat, belum mau puasa, dan juga termasuk masih banyak yang belum peduli dengan zakat. Sebabnya bermacam-macam. Ada yang karena imannya masih compang-camping, sehingga akan yang fardu saja masih tega ia tinggalkan. Ada pula yang karena memang pemahamannya belum sampai. Karenanya seorang yang mau berzakat itu membuktikan bahwa ia memiliki iman yang baik dan pemahaman Islam yang utuh. Saya kira banyak dalil yang bisa disebutkan. Sama misalnya dalam surat yang tadi saya bacakan pada mukaddimah, Al-Mu'minun ayat 1-4. Dalam ayat keempatnya, misalnya yang tiada berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat. Seperti itu yang merupakan dalil. Yang kedua, mensyukuri nikmat harta. Harta yang diterima orang muslim atau seorang muslim sudah pasti merupakan titipan atau amanah kenikmatan dari Allah. Tidak semua orang dipercaya oleh Allah untuk mengelola harta. Maka bagi yang dipercaya dan diberikan kepadanya harta, hendaklah mensyukurinya dalam bentuk mengeluarkan zakat sesuai perintah Allah. Dengan mensyukuri nikmat harta itu diharapkan akan menambah keberkahan hartanya dan menambah keberkahan jiwa bagi muzakkinya. Yang ketiga, mensucikan atau menyucikan jiwa dan menambah keberkahan harta. Jiwa yang bersemayam dalam diri manusia harus secara rutin dibersihkan sebagaimana badan juga harus rutin dibersihkan. Begitu juga harta. Zakat sedekah sunnah merupakan cara untuk membersihkan jiwa dan harta manusia. Tentu itu tidak harus diasumsikan bahwa harta zakat adalah kotoran. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Yang keempat adalah menghilangkan sifat bakhil dalam jiwa. Perlu diketahui bahwa kebakhilan adalah penyakit iman yang serius. Ia bukan saja menghilangkan keberkahan dan menghalangi dari amal saleh, tapi juga menunjukkan lemahnya keimanan kepada Allah.
Sifat kikir ini merupakan faktor terbesar yang menyebabkan manusia sangat tergantung kepada dunia dan berpaling dari akhirat. Sahabat pendengar yang berbahagia, fungsi berikut adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dalam ibadah zakat ini terdapat roh tolong-menolong yang sangat kuat. Walaupun sebenarnya seorang yang berzakat itu tidak boleh merasa berjasa kepada orang lain dengan zakatnya. Sebab zakat itu sebelum kebutuhan orang lain adalah kebutuhan diri sendiri. Ia butuh untuk mendapatkan ridho dari Allah dengan zakatnya. Namun bagaimana? Memang fungsi sosial dalam zakat ini sangat dominan. Karena dampak dari zakat ini yang paling dirasakan juga adalah tumbuhnya ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan. Yang keenam, menumbuhkan ekonomi Islam. Konsep pemerataan dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu misi utama dalam zakat. Sebenarnya yang dimaksud pemerataan ekonomi itu bukan berarti semua orang standar hidup dan penghasilannya harus sama. Tidak begitu, tapi bagaimana kesempatan itu terbuka pada semua orang untuk berupaya meningkatkan taraf hidupnya. Sahabat pendengar yang berbahagia, zakat kalau kita perhatikan, atau zakat dengan demikian mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian Islam dan mengembangkannya. Karena pertumbuhan harta individu, membayar zakat, memberikan kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi masyarakat. Di sinilah makna keberkahan yang bisa didapatkan dari zakat. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berpuasa kembali. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan puasa ini dengan sempurna dan paripurna. Nasirullah patung qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.